Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan sehingga kita bisa berkumpul di pengajian rutin kita pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan Islam kepada kita sehingga kita bisa merasakan betapa damainya Islam hingga merasuki hati kita semua. Semoga kita nantinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi pengajian hari ini dan juga kepada ibu-ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pengajian kita hari ini dengan tema Marhaban ya Ramadan. Karena memang sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian dari Ustazah. Pada Ustazah, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasula bil huda dinil haqqi hijrahu wa kafa bila syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini Allah masih lagi memberikan kita kesempatan dan untuk hari ini walaupun di luar sedang kondisinya mendung dan ada yang hujan mungkin di wilayah kami merendam, tetapi semangat ibu-ibu untuk datang menghadiri kajian Islam masih sangat semangat dan semoga tetap istiqomah hingga nanti ajal menjemput kita. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, karena beliaulah ibu-ibu dan saya bisa terikat di dalam suatu majelis ilmu, suatu ikatan yang insya Allah ini adalah sesuatu yang melebihi dari ikatan darah, karena ikatan akidah itu tidak memandang suku, tidak memandang yang namanya warna kulit. Selama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ini bersaudara. Ya, demikian awal mula sapa saya hari ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, host kita, materi hari ini berbeda dengan tema-tema kita sebelumnya karena saya pernah mengatakan kita akan mengangkat tema-tema wanita, seputar wanita dalam Islam. Nah, hanya saja karena ini momen yang kita tunggu-tunggu setahun sekali. Nah, mudah-mudahan kita biar semakin mengingatkan diri kita, semakin membuat diri kita itu bersemangat untuk menjumpai bulan mulia. Jangan main hujan ya, Nak. Tutupkan pintu, Kak. Nah, dan kemudian ini sama-sama saya juga sebagai seorang muslim hendaknya juga mengingat ya apa-apa saja yang pernah kita pelajarin, apa-apa saja ilmu yang dulu pernah kita dapati, dan di sini kita untuk mengulang kaji. Nah, sebenarnya bahkan kalau Imam Syafi'i itu sendiri berkata kalau belum 1000 kali mengulang kajian itu namanya belum belajar. Nah, kita belum 1000 ya Bu, belum 1000 kali ketemu Ramadan ya. Mungkin kalau di usia-usia ya saya mungkin ya tahu Ramadan itu mungkin baru sekitar 30 tahun gitu ya. Sementara belajar itu harus lebih dari 100 kali, 1000 kali bahkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal.
Mohon maaf ya ibu-ibu. Nah, jadi ini sama-sama sebagai pengingat kita dan sebagai media belajar kita supaya nanti belum ini sudah di hari, kalau menurut BMKG ya waktu itu, ini sudah masuk ke hari ke-14 bulan Sya'ban, dan besok puncaknya nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban. Nah, di mana di sini adalah kalau kita diperbolehkan di dalam hadis itu untuk berpuasa, ya, nisfu Sya'ban ini batas-batas dari kaum mukmin, orang-orang muslim untuk berpuasa sunnah. Nah, jadi di 16, 17 sampai ke 30 atau 28 ke 29 Sya'ban hendaknya kita tidak melakukan lagi aktivitas berpuasa. Nah, jadi untuk menuju ke sana, ini insya Allah Ramadan itu akan datang. Nah, masalahnya kan di kita, apakah kita sampai jumpa dengan Ramadan? Kan Allahu a'lam bishawab. Nah, hanya saja di sini Allah tetap menilai usaha kita semua, ibu-ibu. Bagaimana semangatnya kita, bergembiranya kita, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan agar nanti di bulan Ramadan kita bisa khusyuk. Enggak teralihkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalaupun misalnya kondisi kita hari ini dalam keadaan ya sedang sakit dan sebagainya, ya yang kondisi kita ya memang dalam keadaan yang banyak wabah gitu ya. Nah, kita sudah bisa mempersiapkan agar puasa kita nanti tidak terkendala dengan penyakit-penyakit yang ada saat ini. Nah, maka untuk itu sama-sama mari kita mengulang kaji, mungkin dari ustadz-ustadz yang lain juga sudah pernah, atau di YouTube itu banyak, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang sia-sia dalam menuntut ilmu. Semua mendapatkan ganjaran pahala, insya Allah. Walaupun diulang berulang-ulang kali, inilah yang namanya menuntut ilmu itu, ya, semakin kita kaji, semakin kita ulang, insya Allah semakin terpatri dalam hati dan langsung ya segera teringat ketika kita melakukan kelalaian. Nah, baik, saya akan share screen. Ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan, ya kan Bu? Ketemu lagi dengan Ramadan. Rasanya kalau kita bicara tentang Ramadan, banyak harapan kita, terutama kita mungkin yang selama 11 bulan ini yang tidak maksimal ibadah, yang lalai terhadap ibadah. Rasanya ketemu Ramadan itu seperti kita ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Rasanya excited kali gitu ya. Di situ Allah kasih yang namanya pahala itu dengan jor-joran, dengan diskon besar-besaran. Dan rasanya rugi kondisi kita kalau kita tidak benar-benar menyambut Ramadan kita kali ini, yang belum tentu nanti ketemu lagi. Itu dengan Ramadan yang dulu, yang kemarin, yang waktu itu sama-sama aja kondisinya, ya. Tapi karena kita awali dengan mengkaji Islam, kita harus punya nih mindset, masih ada waktu ibu-ibu, 15 hari mungkin Allah masih kasih kesempatan kita untuk kita membuat ya planning-planning apa saja yang ingin kita raih di bulan Ramadan. Ya mungkin planning-planning tahun lalu nggak semuanya terchecklist, tak semuanya terlaksana. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakannya. Nah, mari sama-sama kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Di dalam kajian Kolbu di episode bulan Sya'ban di 14 Sya'ban hari ini. Nah, kita lihat di berikutnya. Nah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya Rasulullah itu pernah bersabda saat Ramadan menjelang, ya, bergembiralah. Nah, sungguh telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar.
Siapa saja yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Artinya apa? Menjelang Ramadan nih kayak gini nih, kita masih ada waktu. Allah kasih persiapan, bergembiralah. Gembira menyambut Ramadan, salah satunya adalah misalnya dengan mengecat rumah. Wah, ngecat rumah bukan dalam rangka Lebaran, tetapi dalam rangka menyambut Ramadan. Membersihkan perkarangan, ya kan? Kemudian mengeluarkan barang-barang yang tidak terpakai. Nah, barang-barang yang sudah bertumpuk, tidak digunakan. Nah, disinilah saatnya. Selain kita dalam rangka bergembira menyambut Ramadan, di situ juga kita bisa bersedekah di bulan Sya'ban. Nah, ada pre-love-nya diserahkan sama orang yang membutuhkan. Nggak dipakai tertonggok-tonggok aja dirak-rak, dikeluarkan, dikasih kepada orang yang membutuhkan. Nah, karena apa? Selain mempersiapkan, memberikan space, karena nanti kalau mau Lebaran kan akan ada benda-benda yang masuk, ya, ya apa tuh pakaian misalnya, sepatu misalnya. Nah, itu kan butuh tempat, space. Nah, alangkah baiknya ketika kita menjelang Ramadan itu kita tukar, kita roker, biar tidak bertumpuk barang-barang kita. Nah, ini salah satu juga bentuk kita menyambut yang namanya Ramadan, bergembira. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada keutamaan-keutamaan yang kita rangkum di sini. Yang saya ambil hanya beberapa, tetapi banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Nah, hanya saja ini adalah keutamaan yang paling umum, yang paling banyak orang tahu, ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita bukannya malah tidak tahu, tetapi semakin yakin, iya, waktu itu saya melakukan ini, waktu itu saya begini. Nah, ini adalah sama-sama kondisi di mana kita saling ingat mengingatkan. Nah, apakah kita sudah menjadikan Ramadan kita istimewa? Nah, kali ini kita harus membuat Ramadan kita benar-benar istimewa. Walaupun dia dalam kondisi saat ini, Indonesia kondisinya lebih parah ketimbang tahun lalu Ramadannya. Emak-emak terutama, ini bakalan mikir bikin kue lebaran kagak ya? Bukaan pakai gorengan enggak ya? Nah, kondisi kita itu udah lebih parah dari tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu kita hanya memikirkan pandemi sunyi ya Bu, nggak ada tuh kegembiraan tarawih, nggak ada tadarusan, terbatasi kita kesana kemari. Kalau sekarang itu udah enggak lagi, tetapi kita lebih tersempitkan, lebih terbebani dengan yang namanya ekonomi. Nah, memang waktu itu kita terasa ekonomi, tapi kali ini lebih-lebih lagi, terutama buat emak-emak. Nah, emak-emak yang saat ini harus mengganti menunya sehari-hari, ya, yang tadinya ikan goreng jadi ikan bakar, jadi ikan pepes, ya, kerupuk yang tadinya digoreng jadi seblak, ya, tapi ya itulah dia kondisi kita saat ini, dan ini bulan Ramadan, ya, gitu loh. Dalam kondisi yang seperti ini, alangkah baiknya kita sampingkan dulu ya permasalahan-permasalahan dunia ini yang nggak akan habis-habisnya, Bu. Kita selesaikan pun satu permasalahan, maka akan datang permasalahan yang lain. Tetapi bagi seorang mukmin, tujuan utama adalah ridhonya Allah. Jadi fokuskan saja kita menyambut Ramadan, maka Allah akan mudahkan kita di dalam melaksanakan aktivitas selama di bulan Ramadan. Nah, ya, itu adalah mindset kita yang harus kita ubah. Jangan pikir ujuk-ujuk belum masuk Ramadan aja semua segala macam naik. Gimana nanti di bulan Ramadan nggak bisa beli bukaan lah, wah ini ceritanya. Nah, itu kalau kita yang beli bukaan, yang mencari rezeki dengan berjualan bukaan itu lebih parah lagi mereka berpikirnya. Ini mau kujual harga berapa ya, modalnya berapa. Nah, ini dua sisi kemanusiaannya manusia yang memang ranah dunianya itu terkadang lebih terbebani ketimbang bagaimana ya nanti di Ramadan aku bisa tamat khatam Quran nggak ya? Bisa nggak tarawih itu tanpa bolong? Bisa nggak ya puasanya itu tadi tanpa jeda sakit? Nah, bukan itu. Nah, ini yang harus kita ganti. Ya, akhirnya memang saling sama-sama kita ingatkan
saling ingat mengingati bahwasannya ketika kita bertujuan kepada Allah, maka Allah akan membuat kita itu mudah untuk menghadapi dunia ini. Terkadang mindset kita yang membuat kita sulit hidup di dalam keadaan saat ini. Nah, mindset kita itu yang harus kita ubah. Nah, maka yuk sama-sama kita melihat dulu keutamaan Ramadan. Nah, yang pertama ya pastilah ibu-ibu ini sudah dari sejak kecil pun mungkin sering ya, bahwasannya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa agar manusia meraih takwa. Perintah puasa itu untuk orang-orang bertakwa, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi ya ayyuhallazina amanu artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, bukan orang-orang Islam, tetapi hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngaku beriman kepada Allah, maka bulan Ramadan dia berpuasa. Tapi kalau kita lihat banyak Muslim, kalau Indonesia hampir 80% Muslim, tetapi kebanyakan juga nggak puasa. Kenapa? Karena memang perintah puasa ini ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak beriman, maka dengan berbagai macam alasan mereka meninggalkan yang namanya kewajiban berpuasa. Udah yang misalnya yang bekerja sebagai kuli bangunan, capek, Allah tahu saya ini sedang bekerja, makanya mungkin Allah tuh pahamlah kalau awak tak puasa. Ada yang beranggapan begitu. Ibu hamil, kan Allah tahu awak tidak bisa berpuasa. Memang ada rukhsah bagi ibu hamil. Bagi ibu menyusui ada rukhsah, keistimewaan. Nah, tetapi ada pula bukan cuma tak berpuasa, tak sholat pun menjadi rukhsah bagi ibu hamil. Saya dulu pernah mendapatkan fakta seperti itu. Ketika tak berpuasa, tak sholat juga. Jadi menganggap puasa dan sholat itu rukhsahnya sama, padahal tidak. Nah, jadi ada lagi misalnya orang yang menganggap puasa itu sesuatu yang tidak diwajibkan bagi mereka ketika mereka merasa tidak sanggup. Nah, merasa tidak sanggup ini adalah kapasitas pemikiran manusia, perasaan manusia, ya, yang memang harus dibarengi dengan dalil-dalil dari Al-Quran atau nas-nas syara. Jadi Ramadan itu dikatakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Sambung, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah mengatakan bagi orang yang beriman? Karena orang beriman itu tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa artinya takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu yang ingin diraih. Jadi bulan puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, ibu-ibu. Tetapi kita harus menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, ada baiknya kita melaksanakannya di bulan puasa tersebut. Jadi jangan sampai puasa kita yang hanya mendapatkan lapar dan haus semata, tetapi kita tidak meraih yang namanya ketakwaan. Nah, lalu yang kedua, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan tempat turunnya Al-Quran. Nah, ini dilanjutkan di ayat 185 bahwasannya syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Artinya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk seluruh manusia. Nah, ini lebih umum lagi. Manusia loh diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan ya mana membedakan mana benar, mana batil. Jadi sebenarnya Islam itu untuk siapa? Untuk manusia. Tapi perintah-perintah Allah itu ada beragam. Ada untuk orang beriman, ada untuk manusia. Nah, sementara di sini Allah mengatakan Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia. Nah, jadi bukan untuk orang muslim saja sebenarnya Al-Quran ini. Makanya kenapa di dalam ayat-ayat yang lain itu dikatakan bahwasanya
ketika kita berhukum kepada hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis, ini mendatangkan rahmatan lil alamin, karena Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Apapun agamanya, apapun rasnya, bahasa kita, Bu, kepentingan, kemudian kekurangan itu sama, manusia itu sama. Permasalahan problematika kita itu sama. Ya, orang kafir sama orang Islam sama, masalah minyak goreng pasti sama merasakan berat. Enggak, minyak goreng itu bukan hanya untuk orang Islam aja yang merasa berat, apalagi mau masuk Ramadan. Orang-orang kafir ya sama. Orang kaya, orang miskin sama ketika dia menghadapi problematika dunia. Makanya harus kembali kepada hukum Allah, harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan umat di dunia ini. Ya, kalau dari tadi saya menyikapi minyak goreng ya iya, karena penyerahan untuk mengelola minyak goreng itu pada yang salah, tidak pada tempat yang benar. Diberikan kepada orang-orang kapitalis, orang-orang yang haus terhadap materi. Ya beginilah keadaannya. Mereka kan pengen kaya, tambah kaya. Nggak peduli loh, umat mau melarat, umat mau mati, tak peduli. Mau manusia itu menjadi orang yang luntang-lantung, tak ada. Karena dalam benak orang kapitalis, materi adalah di atas segalanya. Nah, ini salah penempatannya. Coba kalau di dalam sistem Islam. Islam sudah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ladang, berhubungan dengan yang namanya apa sih kita bilang? Itulah batu bara, ya, air lah, kemudian air, ladang, dan pertanian itu di dalam Islam adalah milik umum, yang mana itu dikelola oleh negara, tetapi manfaatnya adalah untuk rakyat. Nah, kalau sekarang enggak, kita sawit banyak kali, apalagi di Sumatera Utara. Wah, masuk ke perdagangan di situ banyak kebun sawit, masuk ke Pegajahan itu kebun sawit, masuk ke 50 itu kebun sawit. Kok kita langka dengan minyak makan? Nah, ini kan aneh, tapi nyata karena sistem kita bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya akhirnya beginilah kondisi umat manusia. Jadi bukan umat Islam saja, umat manusia. Nah, karena dinafikannya atau ditinggalkannya hukum Allah yang tertera di dalam Al-Baqarah ayat 185. Bukan merujuk kepada Al-Quran sebagai petunjuk benar dan salah. Ya. Benar dan salahnya pakai persepsi manusia. Nah, yang langsung ke-6 ini. Ntar ya Bu, lompat dia. Nah, kemudian ya mungkin salah pencet ya Bu ya. Salah penyusunan ini. 2 kali ke-6 ya. Oke, saya lihat contekan dulu. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga adalah ya bulan yang namanya Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Nah, ya, Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa bagi orang-orang yang menjalankannya berdasarkan keikhlasan kepada Allah. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, ini adalah keutamaan yang ketiga. Ya, mohon maaf ya Bu, saya ubah dulu. Saya keluar dulu dari share screen-nya. Ya. Nah, jadi ini akan saya benerin dulu. Nah, yang ketiga adalah bahwasannya memang bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu Allah buka untuk orang-orang yang berpuasa, tapi dengan ikhlas. Nah, karena keimanan, bukan karena terpaksa atau bahkan hanya sekedar mengikuti
ikuti tren. Bulan puasa, puasalah. Nah, malu nanti kalau ditanya anak. Tidak. Semua harus bentuknya adalah keimanan. Nah, sehingga kalau di sini dikatakan bahwasannya pintu-pintu pengampunan dosa itu kalau kita mengharapkan ridho Allah dan kita berpuasa karena keimanan. Ya. Bentar ya, Bu. Mohon maaf. Oke, saya yang salah memasukkannya ini. Ada yang double 2 kali. Nah, bentar ya, Bu. Ya. Oh, Masya Allah. Ternyata memang belum ada di sini rupanya dia. Ya, mohon maaf ya Bu, nanti PPT-nya nyusul ya. Masya Allah ya. Nah, nanti jadi lama ini mencarinya lagi. Ya. Atau saya share screen-nya lewat HP ya. Sebentar ya Bu, saya gabung dulu. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Ya. Oke. Kelihatan ya, Bu? Ya, ini ya. Ya, Ustazah, sudah kelihatan. Oke. Yang ketiga itu adalah bulan pengampunan dosa. Ya, ini dia hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, ini artinya bahwasannya memang kondisinya adalah ketika kita berpuasa memang bentuknya adalah karena keimanan. Bentar ya, Bu. Nah, baik. Kita lanjut. Nah, yang keempat ya, bulan pembebasan dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailati." Bagi Allah banyak orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Hal itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini memang hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, dimerdekakannya, makanya kan orang banyak berlomba-lomba ya di situ, mereka itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Nggak mau tidur. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu memerdekakan dari neraka itu adalah di malam hari. Nah, jadi selama ini kita kenapa ya orang tadarusan sampai jam 11, bahkan sampai jam 12, itu kenapa? Apakah hanya untuk meraih pahala membaca Quran saja? Ternyata tidak, ibu-ibu. Di malam hari, di bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka yang pada saat malam itu menghidupkan malam Ramadan. Nah, jadi di sini kita juga tahu, sama-sama tahu. Oh, jadi sayang ya kalau bulan Ramadan itu kita langsung tidur. Nah, atau jarang sayang ya kalau di bulan Ramadan
kita nunggu sahurnya dengan misalnya kalau bapak-bapak tuh nonton bola, mak-mak nonton drakor misalnya. Nah sayang sekali karena Allah itu mencari hamba-hambanya pada malam hari untuk dimerdekakan dari api neraka. Nah ini riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, lalu yang kelima, bulan kedermawanan. Di dalam suatu hadis dinyatakan bahwasannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas kana wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Masya Allah, kalau ini mah jangan ditanya. Tetangga kita kalau di bulan Ramadan, wah, bukaannya bolak-balik nyampe ke rumah, Masya Allah. Nah, kenapa ya? Karena pahalanya luar biasa. Yang tadinya mungkin kalau di hari-hari biasa hanya sesekali lah datang itu piring ke rumah. Ini kalau di bulan Ramadan mungkin bisa dihitung ya piringnya. Ini banyak banget tetangga kita yang memberi. Nah, masa kita hanya menerima saja? Oh, jangan sampai kita hanya menerima, tapi kita juga harus kembalikan, memberi juga. Supaya apa? Kita teraih dengan pahala yang sama dengan orang yang memberi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, memang kondisinya adalah makin bulan Ramadan, Rasulullah itu semakin dermawan. Ya, Masya Allah, siap-siap nih, sudah punya planning. Puasa pertama atau Ramadan pertama, kedua, ketiga, udah disiapin Bu, udah diplotkan itu untuk bersedekah. Jadi tinggal enak, sebulan tuh full kita ada melakukan sedekah. Apakah sedekah subuh, ataukah sedekah kepada tetangga, ataukah sedekah kepada, ya kalau di medsos itu banyak ya Bu ya, kita bisa segala macam butuh bantuan. Nah, siapin tuh receh-receh 10.000 ya bisa. Dan pahalanya lebih besar karena bulan Ramadan. Nah, lanjut yang ke-6. Di dalamnya di bulan Ramadan itu ada pintu-pintu surga yang dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futuhat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nari wa suffadati syayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah sesuatu hal yang benar. Kalau kita selama ini berpendapat nggak ada akan setan loh, setan itu diikat, digari gitu ya, dirantai. Tapi kok masih banyak yang berbuat jahat ya? Pertanyaannya, apakah setannya lepas menggoda manusia? Nah, tidak. Secara wujudnya ya setan itu dibelenggu. Jadi kenapa ada manusia yang nggak mau puasa, ada yang masih tetap mencuri, malah bulan Ramadan makin tinggi pencuriannya, ya. Ya orang tarawih pulang udah kebobolan rumahnya. Kenapa? Katanya setan dibelenggu. Itulah setan dalam bentuk manusia. Bahkan kondisinya manusia yang tingkah lakunya melebihi setan itu banyak. Nah, jadi kadang kita miris juga ya kondisinya bulan puasa, tetapi masih banyak kejahatan-kejahatan yang mana pelakunya adalah muslim ketika ketangkap. Nah, karena memang mereka keterikatannya bukan karena digoda setan, mereka melanggar hukum syara bukan hanya karena dibisikkan oleh setan, tetapi karena mereka sudah tidak takut lagi dengan azabnya Allah. Termasuk itu yang suka gonta-ganti dan sering protes tentang hukum Islam, yang azan lah dibandingkan dengan hewan, yang logo dalam bahasa Arab lah diganti-ganti, disetting-setting dengan sesuatu yang di luar dari Islam, dan masih banyak. Jadi kalau saya melihat fenomena ini, manusia banyak nggak takut dengan Allah lagi. Mereka nggak takut dengan pengadilan Allah di yaumil hisab. Mereka sudah merasa bahwasannya itu adalah sesuatu yang mungkin mereka anggap dongeng. Dunia akhirat itu tadi, ya, dunia adalah kenyataan, akhirat itu hanya dongeng tidur. Ya, terkadang
Ya, inilah yang terjadi di dalam pemikiran umat Islam. Sehingga wajar kondisinya bulan Ramadan, tetapi tidak seperti menghidupkan bulan-bulan mulia. Banyak yang nggak puasa kan, Bu? Bahkan dari negara kita sendiri aja, dulu tahun berapa itu yang mengatakan, yang Menteri Agamanya Mas Ramadan ini, kita semua tidak tergoda. Ya, tidak tergoda dengan bukan bisikan setan, tetapi orang-orang berwujud setan berwujud manusia. Nah, karena tingkah lakunya mirip setan gitu loh, ngajak sesuatu yang menyesatkan. Nah, kita lanjut yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, bulan pengabulan doa. Nah, hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah di sela-sela menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Nah, tadi di bulan tentang perintah puasa di Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 186 ini ditutup dengan perkataan Allah bahwasannya ya Allah memberikan yang namanya pengampunan, ataupun di sini dikatakan, dan apabila hambaku bertanya, aku di mana, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, aku kabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Ini sambungan dari ayat puasa. 183, 184, 185, dan 186. Artinya di dalam bulan Ramadan, Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, doa kita ini akan dikabulkan Allah di dunia ataupun nanti di akhirat. Jadi doa umat Islam itu akan dikabulkan, Bu. Tetapi pengabulannya ada dua versi. Versi sekarang di dunia dan versi nanti di akhirat. Nah, Masya Allah, nggak akan mungkin Allah tidak menerima doa hambanya. Dan pengabulan doa itu, ya, hanya melihat bagaimana kondisi kita saat meminta atau berdoa kepada Allah. Dalam kondisi beriman atau tidak. Nah, makanya Bu, kita dalam kondisi terzolimi, kita lagi susah ini keadaannya. Mari sama-sama kita berdoa supaya Allah angkat ya kesusahan yang menimpa kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, yang menzolimi umat-umat Islam dimanapun. Mau di Palestina, mau di Suriah, ya, maupun juga yang di negeri-negeri yang lain, termasuklah kita. Kita ini pasti dalam kondisi terzolimi. Fitnah teroris masih ditujukan sama kita. Ya Bu, teroris dokter yang memiliki kemanusiaan tinggi, bahkan dia kondisinya cacat, tetapi dituduh teroris dan ditembak mati. Sementara KKB Papua sana sudah jelas mereka membunuhi warga sipil, bahkan pekerja telekomunikasi di sana dibunuh dengan sadis, tetapi julukan mereka hanya kelompok bersenjata, tidak teroris. Sementara dokter yang menolong orang, memberikan gratis pengobatan, tak pernah bermasalah, bikin gaduh pun tidak, tapi belum apa-apa ditembak dan diduga sebagai teroris. Inilah Bu, kezaliman nyata bagi umat Islam. Dan di bulan Ramadan, haruslah ada di listnya kita bahwasanya berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena dalam kondisi terzalimi doanya diijabah oleh Allah dan tiada batas. Minyak mahal, minyak ada tapi mahal, minyak langka, murah tapi nggak ada. Dan permainan pasar untuk mengoyak-ngoyak hati umat, terutama umat Islam. Nah, dan masih banyak Bu, ya, yang namanya penghinaan-penghinaan yang diberikan kepada Islam. Dan ini hanya bisa Allah Bu yang menolong. Kalau kita saat ini minta tolong sama polisi, minta tolong sama, yang ada kita makin susah. Nah, kondisinya. Nah, lalu yang ke-8, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang dilipatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjah." Umrah pada bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali haji. Hadis riwayat
Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Masya Allah. Yang tadinya hanya umroh, tapi karena dilakukan di bulan Ramadan, naik tingkatan pahalanya menjadi seperti haji. Ya, jadi di sini ada kebetulan kita ketemu. Jadi saya juga mohon doanya untuk ibu saya, emak saya yang bulan Ramadan ini akan umroh. Alhamdulillah ada kesempatan rezeki, beliau dapat full Ramadan, jadi 30 hari sampai hari raya. Mohon doanya ya ibu-ibu, dalam kondisi kita yang memang tidak sedang baik-baik saja, tapi alhamdulillahnya kalau di Mekah itu semua dalam aktivitas normal sudah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa, entah Ramadan berikutnya atau gimana ya, karena nunggu kuota haji nggak tahu, duitnya udah hilang, ini udah nggak ada gitu. Jadi Allah walau, entah bisa naik haji, entah tidak. Nah, Allah kasih kesempatan kita meraih pahala haji, tetapi di bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena memang, 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat lah Bu, beratnya ketimbang kita haji biasa. Ya di sana kan otomatis pertama, siangnya lebih panjang. Kemudian kedua, ya cuaca di sana lebih kering, gersang ketimbang kita di sini. Ya makanya pahalanya pun, Masya Allah, seperti kita berhaji. Nah, bukan berarti hajinya mesti 1 bulan, umrohnya di sana baru dihitung haji 1 kali, tidak. Mau yang 2 minggu, mau yang 1 bulan, tetap hitungannya 1 kali haji. Masya Allah. Allah kasih kemudahan. Jadi kalau ibu-ibu ada rezeki tahun ini ditabung, mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa rame-rame tuh umroh di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, lalu yang terakhir, yang ke-9 di keutamaan Ramadan, yaitu adalah terdapat Lailatul Qadar. Nah, ini sudah semua insya Allah kita tahu Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan yang ketika di malam itu turun, Allah itu mengunjungi, melihat hambanya, dan saat itu kita sedang melakukan aktivitas ibadah, maka Allah hitung sebagai 1000 kali kita melakukan itu. Masya Allah. Dan ini dia hadisnya, sungguh bulan Ramadan ya telah hadir di tengah-tengah kalian, di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi dari malam itu, sungguh ya dia telah terhalangi dari kebaikan secara keseluruhan. Nah, tidaklah terhalangi dari kebaikan kecuali seorang yang rugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Banyak nih target kita sudah. Ya, pertama kita harus ikhlas. Kemudian penuh keimanan menyambut Ramadan dan menjalankan Ramadan. Kedua, kita harus tahu bahwasannya di bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Kalau bisa pun khatam, kalau bisa pun tadabbur, kalau bisa menghafal lagi isi Al-Quran, Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi kita bersedekah, yang tadinya sedekahnya mungkin hanya seminggu sekali, ini diusahakan setiap bulan Ramadan bersedekah. Dan kemudian ada lagi ya, mohon ampun, berdoa kepada Allah, ini adalah bulan mulia, bulan pengampunan. Dan itu Allah kasih untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, apalagi di sini Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, yang mana kalau kita melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, di situ kita dihitung sudah melakukan sebanyak 1000 bulan. Ibu bayangin 1000 bulan itu berapa tahun? Banyak, Bu. Mungkin kita udah nggak ada di dunia ini pun masih dihitung Allah pahalanya. Nah, itulah dia Allah kasih di bulan mulia. Kenapa mulia? Masya Allah. Jadi walaupun kita haid misalnya nih, biasanya kan Lailatul Qadar itu di malam 10 malam terakhir diganjil. Haidlah kita, bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan pahala itu. Nah, ya bisa kita misalnya waktu pas malam itu berzikir, kan berzikir tidak haram bagi orang-orang haid. Nah, ketika malam itu kita bangun masak dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada keluarga, itu sudah dihitung 1000 bulan kita melakukan begitu kan pahala. Nah, Masya Allah, luar biasa bulan Ramadan ini. Jadi semangat ya Bu, kalau bisa pengen cepat gitu. Takutnya 15 hari lagi keimanan sedang runtuh, kondisi kita sedang sakit, wallahu alam. Tapi mulai hari ini saja kita berazam, kita berniat,
itu sudah tercatat insya Allah, dan bergembira, ya, bergembira menyambutnya. Itu sudah salah satu, ya, bahwasannya menunjukkan kita ini adalah orang-orang beriman. Nah, insya Allah. Nah, jadi bagaimana ketika kita sudah di depan mata Ramadan? Inilah yang harus kita lakukan, menyiapkan diri kita. Menyiapkan diri kita ada 4 prosesnya. Yang pertama, marilah sama-sama kita bertobat, mensucikan diri. Karena Ramadan adalah bulan suci. Artinya bukan, memang ada kebiasaan adat istiadat bagi orang-orang sebagian suku yang melakukan pensucian dengan mandi apa tuh ya, pakai rempah-rempah tuh. Nah, bukan yang prosesnya seperti itu, Ibu. Ya, memang ada mandi sunnah menyambut bulan Ramadan, tapi hukumnya sunnah. Yang diwajibkan apa? Bertobat dan mensucikan diri, dalam arti kata meninggalkan, ya, membersihkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Dah dimulai deh. Yang hari ini masih ada nonton apa tuh yang Korea itu yang running itu apa sih? Yang ikut setiap episode gitu ya. Udah mulai deh hari ini hilang aja, itu dihapus aplikasinya dulu. Ya, pokoknya aplikasi yang melalaikan, kalau bisa pun FB dihapus dulu atau dinonaktifkan untuk sementara. Memang Bu, terus terang itu setan gepeng itu lebih apa ya? Lebih getol menggoda manusia ketimbang setan yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah buka HP, lihat aplikasi, baca berita, wis, yang tadinya mau 5 menit jadi 50 menit. Nggak terasa waktu udah habis. Masya Allah. Tapi itulah yang harus kita mulai. Nah, karena di sini dikatakan juga apalagi semua terjadi di tengah kehidupan kita seperti musibah, bencana, wabah, sempitnya kehidupan kita dan hilangnya keberkahan, ini termasuk dari dosa-dosa kita. Entah ada kitanya di situ, mungkin dosanya, maka Allah menurunkan azab dari musibah. Bukan azab ya, musibah. Kalau azab, aduh nggak sanggup lah, azab itu sangat pedih. Nauzubillah. Kita kemarin angin, hujan, es saja udah memporak-porandakan ya kehidupan kita, yang terbanglah sengnya, yang rusaklah, bahkan ada yang tertimpa, yang dia pun nggak tahu bakalan itu terjadi. Nah, persiapkan diri kita. Musibah itu adalah karena kita lalai kepada Allah. Jangan sampai ya bencana, wabah, dan sempitnya kehidupan karena ada dosa kita di dalamnya. Ya, lalu ya mungkin di sini salah satunya adalah mungkin dosa riba dan zina. Nah, silahkan yang punya teman, yang punya saudara berpacaran, skip-lah dulu, ya, tinggalkanlah dulu yang seperti itu. Nah, kemudian ada hutang piutang, ya, silakan dilunaskan dulu, biar tenang puasa kita, biar enak diri kita untuk melaksanakan aktivitas kewajiban. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, ya ibu-ibu, untuk melakukan pertaubatan dan mensucikan diri. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan. Rasa syukur, Bu, kadang ini yang dicabut Allah dalam diri seseorang. Sehingga semua masalah dia bebankan ini, itu, semua dia rasa berat. Karena kita tidak mengedepankan rasa syukur. Nah, mari mulai saat ini kita bersyukur kepada Allah. Syukur, Bu. Artinya misalnya, minyak mahal, syukurlah masih ada air kita banyak. Nah, ya kan, Bu. Banyak yang kita syukuri. Jadi memang nggak perlu, kita jangan panik. Kita nggak perlu seperti ya mungkin di Jawa sana wallahu alam sampai ngantri, sampai meninggal. Ya syukurlah kita orang Medan ini ya santuy, ya kesantuyan pun nggak rasa santai ya, jangan ada kejadian. Karena memang mungkin bawaan kita tuh adalah orang ya udah nggak ada minyak, pakai rebus gitu ya. Nah, malah di situ akhirnya muncul beragam jenis masakan dalam bentuk basah-basah. Segala jenis dipepes, semua bentuk pepesan keluar. Semakin kreatif. Harusnya umat Islam itu ketika tertimpa musibah, masalah, kesempitan hidup semakin kreatif. Bukan semakin ya panik. Semuanya harus, aduh bapak-bapak disuruh ngantri minyak, begaduh gara-gara nggak ada minyak.
ya makin sempitlah kehidupan kita. Nah, tapi coba biasa saja. Ya, memang beginilah kondisinya, nggak ada minyak, ya, air pun jadi. Nah, nggak ada gas mau naik harganya, ya udah mulai pelan-pelan jemur kayu bakar. Nyarinya di mana, Bu? Kayu mahal lagi, susah pula. Ya sudah, tetap aja rasa syukur. Bangun tidur, masih bisa menghirup udara. Nah, masalah yang lain serahkan sama Allah. Nah, yang penting ikhtiar dan penuhi semua kehidupan kita penuh dengan rasa syukur. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas ilmu. Nah, setiap muslim diwajibkan membekali diri dengan ilmu ketika hendak beribadah dan beramal. Lebih bagus orang yang berilmu tapi tidak beribadah daripada orang beribadah tapi tidak berilmu. Kenapa? Karena dosanya lebih besar orang beribadah tanpa ilmu. Contohnya tidak diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan. Kan nambah-nambah dosa. Nah, ya mau ibaratnya sholat. Ya, sholat sunnah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah karena nggak tahu ilmunya, dia kerjain aja. Jadinya berdosa, Bu. Sia-sia. Memang bukan bagus juga berilmu tapi tidak melaksanakan. Nah, sama sebenarnya, cuman di dalam Islam lebih bagus orang berilmu, ya, ahli ibadah, ya, tapi tak berilmu. Lebih bagus ahli ilmu atau kita bilang bahasanya alim ulama, tapi tidak melaksanakan ibadahnya. Nah, kalau ahli ibadah tetapi tanpa ilmu, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau alim ulama tidak melaksanakan ilmunya, itu orang yang munafik. Nah, seperti itu. Jadi, semakin getol harusnya mengikuti kajian, bukan dalam rangka bulan puasa nih. Lapar, haus, sudahlah, enceng dulu ngajinya. Mau leye-leye aja tidur-tidur di rumah. Enggak, harusnya yang tadinya ini kita 2 minggu, dalam 2 kali dalam 1 bulan. Kalau bisa setiap hari. Nah, jadi Bu, sekalian promosi nih, kita ada kajian online setiap ba'da subuh. Masya Allah. Nah, memang tidak tiap hari, tetapi diambillah dalam 1 minggu itu dapat 2 kali. Nah, ya, ba'da subuh. Nah, nanti kalau ada ibu-ibu berminat, saya share informasinya dan linknya. Nah, itu kajian tentang apa? Kajian tentang membahas tentang usul fikih. Nah, usul fikih itu adalah ilmu untuk bisa melihat hadis, walaupun kita tidak tahu hadis, tidak tahu bahasa Arab, setidaknya dengan bekal belajar usul fikih, kita bisa membedakan ini hadis dhaif, ini hadis palsu, atau ini hadis yang ahsan. Nah, seperti itu Ibu. Masya Allah ya. Insya Allah nanti saya informasikan. Baik Ibu Febri, nanti yang mau ikut bisa saya kasih namanya linknya ya Bu. Kita ada grupnya, nanti di grup itu akan dibagi share. Nah, Masya Allah. Nah ini, jadi yang ketiga caranya biar semakin afdoliyah Ramadan kita kali ini, mari kita kencangkan tabuk kita ya untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun. Yang penting Bu, kalau menuntut ilmu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga tidak boleh seseorang mengkaji ilmu menjelekkan orang lain. Paham ya Bu? Membandingkan ustadz-ustadz lain, itu bukan Islam namanya. Padahal di awal sudah saya bilang, kita ini terikat dalam satu ikatan yang kuat, akidah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, kita ibaratnya saudara. Setubuh gitu loh Bu. Jadi kalau namanya tubuh itu mata sakit, mulut pun mengeluarkan keluhan. Aduh, sakitnya mataku. Ya kan Bu, kaki yang berdarah, mata yang ngeluarin air mata. Kenapa enggak kakinya yang menangis? Nah inilah harusnya umat Islam. Jadi jika ada nanti ketemu yang ibaratnya menjelek-jelekkan satu harokah, menjelekkan satu mazhab, tolong diingatkan kita ini satu tubuh. Yang beda itu adalah ketika sama-sama Islam tapi dia sholat, kita tak sholat. Kita sholat, dia tak sholat. Nah ini baru diluruskan. Tapi kalau masalah dia kunut, awak tak kunut, jangan jadi begaduh. Nah,
Itulah ya harus kita rajin menuntut ilmu. Ya. Yang terakhir, bahwasanya membulatkan niat dan memiliki himmah aliyah atau cita-cita yang tinggi. Cita-cita harus tinggi, Bu. Misalnya mau masuk surga, jangan masuk surga yang ke 100 atau yang paling bawah, bukan ke 100, jangan tingkat yang mending masuk surga dah daripada masuk neraka. Jangan, cita-cita kita tinggi. Masuk surga tertinggi, surga Firdaus. Sombong amat mau masuk surga Firdaus, siapa kita gitulah. Nggak ada urusan sama siapa kita. Yang penting Allah itu melihat bagaimana kesungguhan kita meraih surga Firdaus. Masalah masuk atau tidak urusan belakangan. Tapi cita-cita harus tinggi. Pokoknya jangan cuman masuk surga doang. Apa Bu cita-cita masuk surga? Enggak, masuk surga Firdaus. Sombong sekali. Iyalah. Minimal kalau nggak dapat yang 100, 99, 98. Masih ada yang di bawah-bawahnya. Kalau yang surga tingkat 1, bawahnya udah neraka, kurang cuma 0,05 gram biji zarah aja. Dosa kita itu menang 0,05. Ya aku udah celok dulu ke neraka. Yang minimal, ya tadilah yang dapat ke 50 menjadi. Janganlah kita itu bercita-cita masuk surganya itu yang standar. Yang penting masuk surga, jangan ubah mindset kita. Masuk surga tempatnya para nabi dan rasul. Cita-citanya pengen ketemu nabi, pengen bertetangga dengan nabi. Boleh banget. Nah, karena apa? Kata Allah dalam hadis, kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Jadi, jangan takut bermimpi mencintai Rasulullah. Tapi kita harus meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Supaya nanti di yaumil akhir, Allah menempatkan kita dengan idola kita, Bu. Nah, Masya Allah. Jadi, jangan cinta sama suami lah. Kalau suaminya masuk neraka, kita ngikut dong ke neraka. Rasulullah sudah jelas sebagai penghuni surga. Ya, jadi cita-cita tinggi untuk berusaha memperbaiki perkataan, perbuatan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, dan menghidupkan bulan Ramadan dengan amal sholih, dan berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Jadi benar-benar deh istimewa banget ya. Bulan Ramadan kita tahun 2022 di tahun 1443 Hijriah. Karena mungkin dulu waktu kita masuk puasa nggak ada ikut kajian, nggak dapat bekal. Nah hari ini kita dapat bekal. Ibu-ibu dimudahkan Allah hadir di majelis ini. Masya Allah, jadi tiadalah lagi kata selain mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di sini ya ibu-ibu, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya, sehingga kita bisa jumpa Bu dengan bulan mulia. Bulan yang nanti yang akan memberikan kita beribu-ribu pahala yang mungkin selama ini tak pernah kita dapatkan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk pemaparan materinya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Febri. Nah, Bu Febri ini adalah seorang guru nih Ustazah, baru keterima di PNS, alhamdulillah rezeki Bu Febri. Jadi pertanyaannya adalah di lingkungan saya anak-anak disuruh puasa oleh para orang tua. Namun orang tuanya tidak melaksanakan puasa dengan alibi pekerjaan. Terus bagaimana caranya menjelaskan kepada anak-anak terkait alibi orang tua tersebut? Gimana itu Ustazah? Jadi hanya menyuruh gitu Ustazah, tanpa memberikan contoh seperti Rasulullah sebelum menyuruh tetapi sudah memberikan contoh gitu Ustazah. Ya, nah, ini fenomena Bu. Bukan fenomena lagi ya sepertinya ya. Seolah-olah memang
Yang satu pastinya, intinya mungkin orang tua kurang ilmu. Ya, ilmu parenting dulu kita nggak pernah belajar ya Bu ya. Saat-saat inilah, belakangan inilah kalau kita bilang mungkin masa zaman milenial inilah banyak parenting yang dijadikan sebagai ilmu penting bagi orang tua. Kalau dulu ibu-ibu menikah karena hanya sekedar cinta, ya, tanpa ada komitmen membangun rumah tangga itu untuk apa. Nah, sehingga ketika punya anak, nggak tahu anaknya ini mau dijadikan kayak apa dan mau kemana anaknya ini nanti ketika sudah besar. Nah, sehingga banyak fenomena masyarakat, orang tua pengen anaknya solih dan solihah, dimasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Islam, ya dimasukkan ke SDIT, dimasukkan sekolah tahfiz, disuruh menutup aurat, pakai kerudung, ujuk-ujuknya pas ngantar emaknya pakai daster, ya kan? Nah, kemudian anaknya disuruh berpuasa, anaknya disuruh sholat, pas giliran emak bapaknya nggak puasa dan nggak sholat. Nah, ketika anak daya pikirnya sudah mulai sempurna, yaitu biasanya sudah balik ya, mereka akan menjadikan kalau masih kecil-kecil itu nggak begitu berpengaruh nih tingkah laku pola emak-emaknya. Ibaratnya anak-anak kecil itu masih bisa ditipu lah, masih bisa dialihkan, dikasih pengalihan isu, pengalihan masalah. Tapi ketika anak sudah mulai usia tamis, usia 7, kemudian 10, ya 7 tahun ke atas, mereka daya pikirnya sudah mulai menuju sempurna. Artinya mereka sudah bisa berpikir, kenapa aku harus sholat sementara emak tidak sholat? Kenapa aku puasa sementara bapak tidak puasa? Nah, akhirnya karena pola pikir yang seperti itu kepada anak menjalankan puasanya pun, anak menjalankan ibadah sholatnya pun bukan karena Allah, tetapi karena misalnya ada orang tua. Pas tidak ada orang tua, mereka akan melakukan yang sama dengan dilakukan oleh orang tua. Jadi bagaimana ya caranya kita menguatkan kepada si anak sebagai guru ibu, ini adalah peran utama kita juga. Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah, walaupun tanggung jawab terbesar adalah di orang tua, tetapi tanggung jawab guru yang senantiasa membersamai anak di jam-jam sekolah, ini akan juga dimintai pertanggungjawaban. Artinya anak haruslah kita kasih pemahaman yang benar. Ibadah karena Allah. Ibadah itu pahalanya untuk kita sendiri. Nah, walaupun anak-anak belum balik ya, Bu, itu harus dikasih penekanan. Ibadah tuh untuk menyelamatkan kita. Nah, nanti ketika kita sudah dewasa, kebiasaan kita dari kecil itu akan mempermudah kita menjalankan ibadah kepada Allah. Mau sholat, mau puasa, karena sudah kita biasakan dari kecil. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang lebih cenderung melaksanakan ibadah karena bimbingan dari sekolah. Kayak anak saya saja lah, Bu. Kalau nggak disuruh uminya di sekolah, ustazahnya, disuruh emaknya, mana mau. Jadi peran guru sebenarnya luar biasa ini untuk anak-anak. Makanya bersyukurlah kita, beruntunglah kita menjadi guru. Nah, makanya legitkan, Bu, ilmu kita, memparenting anak-anak. Nah, karena anak-anak kalau di sekolah itu lebih cenderung mengikuti apa perkataan gurunya ketimbang apa yang disuruh emaknya. Ya, kalau misalnya anak saya tuh dari usia 7 tahun lah ya, kalau SD-nya dia 7 tahun. Nah, itu bersemangat puasa sendiri karena tadi walaupun dapatnya reward. Reward hadiahnya tahu apa? Mungkin cuma donat. Nah, kalau nggak dibangun nih puasa sunnah nih Bu, Senin atau Kamis, mengamuk, nggak mau sekolah, malu, karena kawan-kawan puasa. Nanti kawan-kawan dapat hadiah, adik enggak. Padahal, ya udah nanti Umi belikan hadiahnya. Kan misalnya emaknya nggak puasa nih, emaknya mamnu, ya bablasan lah Bu ya, gimana lagi. Nah, itu mengamuk itu kondisinya. Nggak mau sekolah karena malu. Nah, ini karena peran guru sebenarnya. Padahal emak di rumah udahlah, kan nggak sengaja. Lagi pula ini hukumnya sunnah.
hukumnya sunnah gitu loh. Nggak mau dengar. Nah, ini keberhasilan sebenarnya seorang guru tadi ya. Ya, alibi orang tua itu bisa dijadikan juga sebagai bahan kita Bu untuk membawa anak ke dalam Islam yang benar. Nah, anak itu memang lagi proses berpikir yang benar. Makanya perlu wadah yang menghantarkan kepada yang benar ini tadi. Jadi kalau orang tua tidak sepemahaman dengan guru di sekolah, memang terkadang ini menjadi polemik si anak. Nah, tapi sebagai seorang guru, kita bisa meluruskan pemahaman kepada si anak, bahwasannya kalau kita ingin orang tua kita nanti tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka, nah ya kan, makanya kita menjadi anak yang solih dan solihah untuk bisa membantu orang tua kita. Nah, tapi kalau kita ngikut, bagaimana dengan orang tua nggak mau sholat, tidak mau puasa, maka nanti Allah menempatkan kita sama. Nah, kalau sayang sama orang tua, kita masuk surga, tarik orang tua ke surga bareng kita. Nah, begitu Ibu. Memang butuh waktu yang lama. Nah, tapi lingkungan sekolah memang itu sangat mempengaruhi juga sama anak. Terkadang ada guru yang nggak peduli. Nah, kita jangan jadi guru yang nggak peduli. Kita harus menjadi guru yang menyejukkan murid-murid kita saat ini. Jangan kita, pokoknya Bu, kalau lihat fenomena pendidikan saat ini mah guru mah santai. Bahan-bahan tinggal cari di googling, tengok di internet. Nah, jangan. Kita harus menjadi seorang guru yang bisa dirindukan oleh anak-anak. Jadi lebih nyaman anak-anak tadi dengan zona sekolah. Daripada dia tengok emaknya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, mendinglah ke sekolah. Nah, karena fitrahnya yang namanya kebenaran Islam bagi semua manusia, terutama anak-anak, itu lebih terasa, Bu. Mereka lebih merasa nyaman dengan keislaman. Mereka lebih terasa, kita bilang, tersanjung dan merasa dihargai ketika sedikit-sedikit dapat reward dari Allah. Pahalanya luar biasa loh nak. Nah, nanti di surga, misalnya loh, di rumah nggak dikasih HP sama orang tua, nanti di surga maunya apa? Ada. Mau yang kayak mana jenisnya ada. Makanya cita-citakan masuk surga. Nah, jadi begitu memang. Ya, fenomenanya terkadang kita melihat orang tua ingin anaknya menjadi anak solih dan solihah, tetapi tidak menempatkan diri. Beruntung juga dapat guru yang bagus. Kadang udahlah orang tua begitu, dapat guru yang nggak peduli, ya udah jadilah anaknya. Ya itulah tadi ya, mungkin fenomena yang kayak kita lihat di jalanan, anak pang-pang itu bukan nggak punya orang tua. Kalau ditelusuri ya pasti ada orang tuanya. Nah, tetapi ya begitulah, baik dari segi sekolah maupun dari rumah, mungkin mereka tidak mendapatkan tempat zona yang nyaman. Ya, nah jadi mungkin itu ya Bu ya tipsnya. Ya, tetap saja dahulukan bahwasanya kita puasa karena Allah, bukan karena orang tua. Kita sholat karena Allah, bukan karena orang tua. Nanti yang memasukkan surga kita adalah Allah, bukan orang tua. Nah, seperti itu. Ya, bersabar ya Bu, dan mudah-mudahan dari antara murid-murid Ibu ada yang memang ya tadi ya berimannya karena lisan kita, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu. Iya Bu, iya Bu, Masya Allah. Apalagi ini kayaknya anak-anaknya SD ya Bu ya. Nah, kalau anak SD itu Bu sebenarnya pendekatannya lebih enak. Kita itu pertama bondingkan dulu aja, ada keterikatan antara murid dan guru itu. Nah, murid dan guru itu jangan sampai ada sekat, anggap saja mereka anak kita. Nah, ya, jadi bahkan terkadang sama anak kita saja kita bisa marah, tapi kalau anak orang lain bahkan kita bisa mengerim kemarahan kita ya, karena merasa berhak, udah Allah kok yang melahirkan, biarlah sekali-sekali Allah yang memarahinya. Tetapi kalau anak orang, bahkan kita menjaga perasaan orang tuanya, makanya keterikatan anak
Itu akan lebih dapat kalau kita pertama buka dulu persahabatan dengan anak-anak. Nah, memang tidak mudah, Bu, tetapi ya kalau dilakukan berulang-ulang dengan kesabaran, insya Allah bisa. Anak sebandel apapun kalau dikasih tahu dengan kasih sayang, mereka akan ikut. Karena itu fitrah. Kita menyentuh fitrahnya manusia. Nah, juga untuk ibu-ibu yang lain ya, Bu ya, sama-samalah kita belajar untuk sabar menghadapi kehidupan ini. Nah, terkadang kalau karena anak saya malah lebih ekstrim bahasanya, Bu, ketika nanti nampak ya orang yang nggak berkerudung, orang yang nggak ini ya langsung aja tuh the point. Nah, itu orang Islam apa enggak? Nah, nggak usah jauh-jauh. Kalau tetangga aja dulu sih, kalau dulu kan belum dapat pemahaman. Nggak semua orang Islam bisa melaksanakan hukum Islam secara benar. Nah, begitulah. Jadi, ada ya pertanyaannya. Nah, ibu itu Islam, tapi kenapa tidak menutup aurat? Nah, seperti itu kan pertanyaan yang sama dengan murid. Saya sholat, kenapa ibu saya nggak sholat? Bapak saya tidak sholat. Nah, pandai-pandai kita menjelaskan anak, biar mereka paham. Ya, dan akhirnya lebih bagus dia untuk dirinya ketimbang nanti mengurusi orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Islam. Nanti kalau dia semakin besar, baru bisa kita bimbing. Ya, begitulah kalau dakwah kepada keluarga memang lebih berat ketimbang kita dakwah kepada umat. Ya, oke. Itu ada lagi ibu-ibu yang mau dipertanyakan tentang Ramadan. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah nih Bu Febri makin semangat ini Ustazah ya. Ya, alhamdulillah kita udah dapet ini namanya boosternya untuk menyambut Ramadan. Ya, mudah-mudahan kalau kita mendekatkan diri dengan berjalan, Allah akan meraih kita, menghampiri kita dengan berlari. Jadi kita sudah semangat ini ketemu Ramadan, insya Allah Bu, berlimpah-limpah pahala yang akan kita raih. Nah, mudah-mudahan semangatnya dijaga Bu. Dijaga dengan senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang sepemikiran, sepemahaman, dan seperasaan. Nah, seperti itu. Nih, ya Ustazah. Memang Ya, kita memang harus berkumpul untuk saling mengingatkan gitu ya Ustazah ya. iya benar Ibu. Apakah ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Mungkin terkait bagaimana memang tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa kita memang harus ikhlas dalam menghadapi fenomena yang terjadi di saat ini, apakah itu terkait minyak goreng yang naik hampir 2 kali lipat, dan kemudian mungkin kita juga melihat fenomena suara azan dibatasi untuk dikumandangkan. Nah, pastinya ini akan menguras energi ya Ustazah ya. Jikalah kita tidak sabar, tentunya kita akan makan hati sendiri gitu ya Ustazah, dan akhirnya terus kepikiran gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustazah jika kita menghadapi ini selain sabar gitu ya kan, selain berdoa. Nah, apakah memang kita hanya bisa sabar dan berdoa untuk menghadapi kezoliman yang mungkin kita rasakan pada saat ini gitu Ustazah? Iya, baik ya Ibu. Nah, jadi kezoliman yang ada, fenomena ya kemiskinan, kemudian pelecehan terhadap agama. Nah, ini bukan semata-mata datangnya dari Allah saja, Bu. Artinya bukan musibah yang murni dari Allah, tetapi ini adalah andil buatannya manusia. Nah, seperti setan tadi pada bulan Ramadan yang sudah dibelenggu, sudah dirantai, tapi kok masih ada manusia yang berbuat jahat, berbuat kemungkaran, ya ini bukan berarti salah setannya. Nah, sama juga dengan kondisi kita saat ini, sedang sulit ekonomi, kemudian susah dalam hal apapun, apa-apa dipaksa, mau bikin ini harus bikin kartu ini dulu, bahkan yang meninggal kemarin, nah, aduh, saya miris membacanya itu ya, kemarin meninggal karena ngantri minyak makan, kemudian semalam ada bapak-bapak meninggal karena mau berobat harus punya kartu BPJS dulu. Dan meninggallah dia di saat sedang mengurus KTP karena nggak punya KTP. Bagaimanalah tingkat kezolimannya luar biasa.
Dan itu udah sampai yang setitik itu loh kehidupan kita saat ini terhadap nyawa rakyat sendiri. Nyawa umat manusia itu sudah nggak ada nilainya. Nah, sehingga kondisinya itu bukan karena kesempitan ini datang semata-mata dari Allah, tetapi karena sistem yang berlaku bukan hukum Allah. Hukum buatan manusia, salah dan benarnya pandangan manusia. Ya kan Bu, contohnya kayak inilah, udahlah rakyat lagi menderita, susah, mendapatkan segala sesuatunya mahal, ujuk-ujuk mau memindahkan ibu kota, yang mana dananya itu bukan ribuan, bukan jutaan, tapi triliunan, dan triliunannya bukan puluhan triliun, ribuan triliun. Kalaulah kita dalam keadaan baik-baik saja, sejahtera Bu, bolehlah, yuk pindah. Besok mau pindah pun pindahlah. Nah ini kondisi umat, kondisi rakyat sedang lagi buruk-buruknya, jatuh-jatuhnya gitu loh. Tapi kondisinya tetap memaksakan, ya, yang mana akhirnya kesusahan kita, kesempitan kita karena itu tadi kerakusan para penguasa. Butuh modal mereka, Bu. Dari mana? Rakyat. Apa yang akan menderita? Tanggal 1 April, salah satunya adalah PPN naik. Nah, 1 April PPN naik. Listrik aja naik malam-malam, kita nggak tahu ya kan, Bu. BBM, nah Pertalite nanti akan hilang. Kita akan ke Pertamax. Premium udah duluan, kita akan ke Pertamax. Ibu bayangin harga Pertamax berapa? Dan kalau kita naik kendaraan berapa liter? Nah, jadi intinya pemasukan rakyat gitu-gitu aja, bahkan mungkin semakin banyak dipotong segala macam, ya tadilah harus bikin BPJS, dipotong setiap bulan. Nah, kecuali bukan hanya untuk dia saja, untuk anaknya, untuk istrinya, emaknya, pokoknya keluarga lah, dipotong lagi setiap bulan. Nah, ketika kita mau keluar ngurus ini, haruslah pakai kendaraan minyak, kan jalannya jauh lah, mau pergi kerja pasti butuh kendaraan. Dinaikkan. Kenapa semua fenomena ini terjadi? Karena memang ini adalah buatan manusia, Bu. Terang-terangan kan? Kalau kita lihat, ya, penguasa itu mengumumkan, nah hati-hati katanya, sebentar lagi barang-barang akan naik. Harusnya, Bu, bukan menghati-hatikan sebagai seorang pemimpin, yang mereka lah yang menggodok supaya jangan rakyat ini semakin terjepit kehidupannya. Tetapi lagi-lagi sistem kapitalis sekuler yang saat ini melanda kita, negara kita, atau kebanyakan dunia saat ini tidak memperdulikan. Ya, tidak memperdulikan apakah ada yang kesulitan, apakah nanti ada yang terkorbankan. Selama misi, visi mereka, tujuan mereka tercapai, bergelimpangan nyawa pun tidak menjadi masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sudah berpikir seperti itu, maka musibah terus-menerus hadir di negeri kita yang mayoritas Muslim. Itu dia. Jadi gimana kiatnya? Nggak mungkin cuma bersabar, memang Bu, nggak mungkinlah cuma bersabar, karena ini masalah sistem. Kalau masalah qada Allah, iya kita harus bersabar. Kalau ini masalah takdir, ya memang harus bersabar. Nggak boleh kita menentang takdir, tak boleh kita melawan qada Allah. Tapi ini bukan takdir, ini bukan qada, ini sistem. Caranya adalah mari sama-sama kita menolak sistem ini. Bagaimana caranya menolak sistem ini? Yang ada kita diciduk bahasanya. Ini belum ujuk-ujuk aja, jangan mengundang penceramah radikal gitu ya. Ini kalau dicari-cari semua nama saya masuk di situ. Masya Allah. Nah, jadi yang ceramah yang gimana? Yang ceramah yang nggak boleh amar ma'ruf sama negara, nggak boleh amar ma'ruf sama orang yang bermaksiat. Yang sampai kapan kita akan terus-menerus di Belanda dengan musibah ini? Kita kan nggak mau, Bu, terus-menerus merasa kesempitan. Ya, minimal dengan ya ibaratnya tidak mengiyakan sistem ini. Nah, intinya begitu. Kenapa kita sulit? Ya karena kita tidak menggunakan sistem Allah. Itu saja sudah menjadi senjata kita, Bu, untuk bisa mengubah nasib kita untuk saat ini.
Ya, mungkin ibu-ibu tidak berada di barisan yang memperjuangkan sistem Allah, tetapi dengan ibu tidak menghalangi saja, itu sudah membantu untuk orang-orang yang berjuang ingin mengganti sistem ini menjadi sistem Allah, berhukum kepada hukum Allah, yang paham kepada manusia dan memanusiakan manusia. Sudah, ambil bagian kita. Ibu di bagian yang mana? Pejuangkah? Penentangkah? Nah, pakai jaket. Ya. Jangan keluar lagi ya, nak. Nah, kita, Bu, yang harus menempatkan diri kita di bagian yang mana? Ya, nanti kalau sudah turun panasnya. Nah, kalau kita berada di bagian pejuang, ya harus siap resikonya dengan segala fitnah yang akan datang ke kita. Itu fitnah. Nah, karena kalau bagi Islam, orang-orang mukmin, dunia ini adalah penjara. Nah, tapi kalau kita belum bisa di bagian sebagai pejuang hukumnya Allah, jangan sebagai penentang, Bu. Kayak Abu Janda, kayak Ade Armando. Jangan Ibu bagian mereka. Ya, yang ada musibah ini nggak akan berhenti. Yang ada musibah nambah banyak, kehidupan kita semakin sempit. Nah, jadi posisikan diri kita. Kita bagian dari kaum muslimin di bagian mana? Ya, kalau Ibu tidak bisa di bagian saya sebagai orang-orang yang memperjuangkan lah ibaratnya, yang vokal, menyampaikan ke umat, ya jangan jadi penentang saya, karena kita sama kaum muslimin. Jangan sampai ada adu domba di antara kita. Ya, cukup kita hanya mengiyakan dan apresiasi, mendukung sajalah di balik panggung. Gak usah maju-maju muka, Ibu nggak apa-apa. Nah, asal jangan jumpa saya memberikan statement ke yang lain. Ini adalah salah satu penceramah radikal. Oh iyalah, Bu, ramah, didik dan berakal. Itulah saya. Masya Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk mencegah kezaliman itu jangan sampai datang ke diri kita, ya. Atau kita jangan merasa terzolimi banget melawan tidak bisa. Ya nggak apa-apa, kita nggak perlu melawan. Dengan senjata memang nggak disuruh melawan dengan senjata, ya. Tetapi kita bisa meredam segala amarah kita, rasa kekecewaan kita dengan kembali beribadah yang penuh kepada Allah. Nah, bisa jadi itu sebagai ajang muhasabah bagi diri kita. Ya Ibu, mungkin selama ini ibadah kita belum maksimal. Ya, mungkin selama ini ngaji kita masih bolong-bolong. Ya, bolong-bolong artinya kadang mengaji Al-Quran, kadang tidak. Nah, inilah merasa terzolimi, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan, karena memang ini adalah zolimnya secara sistemik. Jadi nggak bisa pula kita bilang sesuatu harus begini, ya carilah Bu dengan yang murah, atau Ibu tumpuk-tumpuk lah kalau ada duit Ibu. Minyaknya, segala macamnya kan tidak seperti itu, tidak solutif gitu ya. Ya solutifnya adalah minta sama Roh. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menjadikan hati-hati manusia beku, membatu, dan bahkan bisa mencair sekalipun. Maka perbanyak doa kepada Allah, bukan hanya sabar saja, tetapi tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, mungkin itu saja Bu, untuk pertanyaan dari Bu Ayu. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan titipan nih Ustazah. Jadi katanya Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap. Lantas mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan di mana turunnya Al-Quran? Apakah setiap ayat Al-Quran diturunkan Allah hanya pada saat bulan Ramadan saja atau bagaimana Ustazah? Nah itu pertanyaan Ustazah. Ya, baik Ibu. Sebentar ya Bu, saya tutup dulu. Ya Ustazah.
Ya. Nah, salah satu keberkahan tadi atau keutamaan bulan Ramadan itu tadi adalah bahwasannya disampaikan di malam, kalau di situ memang tidak ada sesuatu yang menyatakan di malam keberapanya, hanya seringnya kita Al-Quran itu adalah di 17 Ramadan. Nah, hanya saja sebenarnya kalau 17 Ramadan itu dikaitkan dengan perang jadi lupa saya. Perang pertama Rasulullah itu perang apa itu? Saya lupa. Badar. Nah, 17 Ramadan itu sebenarnya kalau secara sejarah kerasulan itu adalah awal mula kaum muslimin melawan Quraisy. Itu bulan Ramadan. Nah, kenapa ini dikaitkan ya atau dijadikan sebagai tempat turunnya Al-Quran, kata Allah, ya karena memang sudah ada dalil tadi di dalam 185. Artinya memang Allah tidak mengatakan seluruh Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, karena memang Al-Quran itu turun bertahap sesuai dengan yang terjadi pada manusia. Maka Rasulullah ketika bertemu dengan suatu permasalahan, karena tidak dapat petunjuk dari Allah, Rasulullah diam. Nah, mendiamkan. Contoh misalnya tentang perang di bulan haram, ya kayak di bulan Rajab kemarin. Nah, ada salah satu dari kaum muslimin yang membunuh orang kafir di saat itu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu bulan haram, tak boleh orang-orang Arab itu melakukan peperangan, ya. Nah, tidak boleh melakukan peperangan. Nah, terjadi tuh pembunuhan di akhir bulan Rajab. Nah, saya tolonglah Kak Rumaisa. Nah, adiknya itu tanya. Nah, jadi kondisinya adalah ketika Rasulullah menghadapi ini kan bulan Rajab, ini kan bulan haram. Apakah umat Islam ini akan terkena yang namanya sanksi karena melakukan peperangan? Nah, tapi Rasulullah diam ketika ada pengaduan oleh orang-orang kafir, Quraisy, dan juga dari kalangan kaum muslimin. Ini ya Rasulullah, si fulan sudah melakukan pembunuhan di bulan Rajab. Karena Rasulullah belum mendapatkan wahyu dari Allah, maka Rasul pun diam. Kapan wahyunya turun? Besoknya, Bu. Nah, turunlah satu ayat yang mengatakan bahwasannya perbuatan orang muslim memerangi kaum kafir atau orang-orang musyrik itu lebih utama ketimbang kita melaksanakan atau melakukan aktivitas bulan haram. Artinya tidak mengangkat senjata. Jadi membunuh orang yang mengingkari Allah diutamakan. Nah, jadi dia tidak mendapatkan sanksi, tidak mendapatkan hukuman ketika melakukan itu. Nah, ini sebenarnya cara turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun ya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah. Makanya kalau Rasulullah berada di Mekah, Al-Quran namanya surah Al-Makkiyah. Ya, semuanya berisi tentang surah-surah yang mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Rabb tanpa perantara. Nah, tapi kalau di Mekah, Madaniyah nama surahnya itu adalah tentang hukum-hukum perbuatan manusia. Turunnya perintah menutup aurat, menggunakan jilbab dan kerudung itu di Madinah. Nah, tapi turunnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq itu turunnya di Mekah. Nah, kasihkan adik itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya memang surah-surah Al-Quran, ayat-ayatnya turun bertahap, tetapi bulan Ramadan dijalankan, di dalamnya diturunkan Al-Quran, bukan segala sebanyak 30 juz atau kita bilang 114 ayat, tetapi paling banyak ya mayoritas itu banyak di bulan Ramadan. Nah, jadi itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan karena memang saya bukan ahlul Al-Quran, artinya bukan ya kan kalau kita mau mempelajari asal-usul Al-Quran, asal-usul Al-Quran, memang kita harus belajar khususan. Nah, memang dipermudah saat ini untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Nah, saya hanya memberi gambaran secara garis besar bahwasannya memang Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, yang paling banyak itu adalah di bulan Ramadan,
Dan di bulan-bulan lain ada juga sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu ya Bu ya, bisa cari dengan ustadz lain yang lebih mumpuni ya tentang aktivitas Al-Quran. Nah, boleh Bu, dengan sangat apresiasi, silakan sekali mencari yang lebih rajih. Nah, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Sampailah kita di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustazah terkait pengajian kita dengan tema Marhaban ya Ramadan. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa untuk menyiapkan diri kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, maka yang pertama kita lakukan yaitu bertaubat dan mensucikan diri, dan kedua bersyukur kepada Allah apapun meskipun kita mendapatkan banyak cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita meningkatkan kapasitas ilmu kita untuk meningkatkan ibadah kita. Dan yang keempat, membulatkan niat dan memiliki cita-cita dan menanamkan dalam hati kita, semoga Allah nanti memasukkan kita ke surga tertinggi Allah, yaitu surga Firdaus. Dan kemudian tadi juga Ustazah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini kita harus ikhlas dalam menjalankan puasa, kemudian perbanyak baca Al-Quran, sedekah, dan kemudian berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pemaparan atau kesimpulan dari pengajian hari ini. Sebelum kita tutup pengajian kita hari ini, marilah kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan keberkahan pada pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi kita semua, terutama bagi Ustazah dan juga kepada guru-guru yang menyampaikan kepada muridnya. Semoga ini akan menjadi pahala untuk kita semua nantinya. Terkait pengajian bulan puasa, Ustazah, bagaimana Ustazah? Apakah kita laksanakan di sore hari atau pagi hari? Kalau ibu-ibunya gimana? Bisa dengan waktu yang sama? Ya, bagaimana ibu-ibu? Mungkin kalau sore, ibu-ibunya mungkin mempersiapkan perbukaan ya mungkin ya Ustazah ya. Nah, sebenarnya bisa aja sih Bu, kita siapkan di awal jam 3 udah selesai kan? Memang, cuman kan ya saya tergantung ibu-ibu semua. Intinya, nah di jam sore saya insya Allah bisa, di Mubadah subuh insya Allah siap. Nah, insya Allah ya dihubungi saja kalau mau melanjutkan di bulan Ramadan, karena memang ya termasuk salah satu ya pahalanya lebih banyak ya kalau kita mengkaji ilmu di bulan Ramadan. Ya ditunggu saja lah Bu, saya informasinya ibu-ibunya sepakat dulu lah. Ini akan kami diskusikan dulu Ya. terkait pendapat dari ibu-ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Enaknya apakah badak subuh ini ada ya yang memberikan pendapat badak subuh, atau mungkin nanti ada yang minta siang atau minta sore. Nanti kita akan lihat banyak yang memberikan pendapatnya seperti apa, begitu Ustazah ya. Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu-ibu atas waktunya. Kita sampai ketemu. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita semua ini bisa meraih pahala yang begitu banyak. Ya, Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang teristimewa. Dan mudah-mudahan doa-doa kita bisa Allah kabulkan sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan kesempitan hidup ya Bu ya. Nah, semoga ibu semua sehat terus dan kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Ya, mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili dari ibu-ibu dan kakak-kakak semua
Mohon maaf pada Ustazah jika ada salah, dan kemudian mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazah. Semoga kita selalu senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya Ustazah ya. Ya Bu, assalamualaikum, jazakillah khairan juga. Ya Bu, saya tutup Ya, Zoom-nya. Ustazah, terima kasih ya Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.